Hari ini kita bahas mengenai produk minyak sumber waras. Jadi sehari saya kalau habis mandi nggak ada minyak kayu putih, pusing saya. Jadi kayak emak-emak semuanya, rata-rata saya kalau habis mandi pasti pakai minyak kayu putih. Kalau nggak pakai minyak kayu putih, itu rasanya kayak apa? Ya sejenis minyak nafs. Begitu saya cobain, aromanya nggak nyelekit, rasanya enak, gitu ya, di kulit nyaman dan dipakai untuk aromaterapi. Nah, kali ini kita bahas apa sih minyak sumber waras itu. Nah, yang perlu ibu-ibu tahu ya, pertama minyak sumber waras itu 100% herbal. Nah, itu yang mesti tahu. Kemudian apa? Dia sudah lolos BPOM. Itu penting. Setiap produk harus lolos BPOM. Bahwa menunjukkan bahwa dia kualitasnya baik dan aman. Kemudian halal. Dan terakhir unggulannya apa? Nah ini merupakan minyak balur pertama satu-satunya yang mengandung probiotik. Kenapa sih kok probiotik? Oh iya, karena fungsi probiotik ini ya, dia mengandung peptida antimikroba. Nah, jadi kalau dilihat dari fungsinya, kenapa minyak balur sumber waras ini ya mempunyai fungsi yang 3 fungsi utama, yaitu bisa dibalur, bisa diuap, dan bisa diminum. Karena ada kandungan yang tadi saya kemukakan, ada bahan herbal alami plus probiotik. Kita bahas dulu yang bahan herbalnya. Ada 6 konten, ekstra jahe, ekstra serai, ekstra kencur, daun sidaguri, virgin coconut oil atau VCO, dan daun mint. Yang kita ketahui semua bahwa Indonesia ini kaya akan rempah-rempah. Rugi kalau nggak manfaatin. Jadi kalau kita lihat semuanya cukup tuh, jamu-jamuan aja kita bisa meningkatkan imun tubuh. Tapi kelebihannya apa nih di minyak sumber waras nih, ya kan? Tanpa mesti ngerasain jamu misalnya, yang nggak suka jamu. Kita bahas dulu, ada ekstra jahe serai kencur. Wah, kalau ekstra jahe serai kencur mah kita udah sering nemuin di dapur, bener nggak? Udah tahu deh, biasa aja jamu gendongan. Saya tiap hari minum jamu gendongan loh Mbak Rizka. Beneran? Kalau nggak isinya kencur. Ya jahe, ya serai plus kunyit. Karena udah tahu dari zaman nenek moyang tuh kalau mau imunnya bagus tambahannya. Jadi intinya nih rempah-rempah kita ya itu mengandung antioksidan, antibakteri, antimikroba, antiinflamasi. Itu pada umumnya. Nah, jadi kita pengen tahu nih, oh antioksidan, antimikroba, antibakteri, antiinflamasi. Buat apa sih? Taunya cuma itu aja. Nah, kita harus tahu dulu nih masalahnya. Masalahnya apa sampai ini bisa berguna? Sesuatu berguna kalau kita tahu masalahnya. Benar nggak? Nah, masalah yang kita hadapi sekarang ini, banyak radikal bebas yang berkeliaran di dalam tubuh. Baik dari luar pun maupun dari dalam. Contoh, Indonesia nih kayak rempah-rempah. Ibu-ibu jago masak semua. Benar nggak? Kalau masak, kadang-kadang banyak minyak, kolesterolnya jadi naik, benar nggak? Itu menghasilkan radikal bebas yang lama-lama numpuk. Nah, untuk menghilangkan itu semua, perlu zat yang ada kandungan antioksidan. Nah, kalau kita lihat nih dari kandungan minyak sumber waras, rata-rata semuanya antioksidan. Ada daun sidaguri antioksidan, coconut oil juga, daun mint juga, ekstra kencur, serai, jahe antioksidan. Artinya apa? Masalah kita terpecahkan, solusi ya. Nah, serai, kencur, yang lain juga ada antimikroba. Nah, tapi saya mau bahas spesifik di uniknya minyak sumber waras ini ada lain dari yang lain. Kita bahas yang 3, daun sidaguri, virgin coconut oil, sama daun mint. Kalau jahe, serai, kencur, semua udah pada tahu. Ibu penjual jamu udah jago, disuruh jelasin ini fungsinya apa, udah hafal luar kepala. Makanya kita kadang-kadang minumnya ini juga, bener nggak? Tapi apa sih yang ada di daun sidaguri ini, virgin coconut oil sama daun mint? Kita bahas yuk. Nih, gini. Daun sidaguri ini ya, ini biasanya hanya tumbuh di daerah tropis. Makanya beruntung orang Indonesia. Daun sidaguri ini ditanam gampang. Terutama di mana kalau di Indonesia paling banyak? Di Gorontalo. Ada apa sih di daun sidaguri?
Pengen tahu dong, penasaran. Kalau di sini ditulis ya sama Mas Jakaria nih, daun dari tanaman sidaguri ketahui kaya akan antioksidan, membantu tubuh untuk terhindar dari infeksi. Bagian mananya dari daun sidaguri? Pertanyaannya kan begitu, benar nggak? Nah, ini harus dipahami. Jadi daun sidaguri ini punya komponen yang bagus. Seperti ada alkaloid, dia ada tanin, ya, juga fungsinya yang kita harus tahu dari alkaloid ini, kalau di Gorontalo itu dipakai untuk penyakit malaria. Ini si daun sidaguri, efektif banget. Nah, tahu dong gejala penyakit malaria kayak apa? Meriangnya aja udah kayak orang kena serangan gempa. Artinya kalau konsumsi ini, demamnya bisa turun. Ya nggak? Ngeri-ngerinya segala macamnya bisa turun. Terus alkaloid ini fungsinya apa? Untuk meredakan lendir kalau tersumbat di saluran napas. Jadi kalau kita batuk, apalagi ngeri banget nih kalau COVID. Parno nih kita nih, dikit-dikit batuk, aduh mesti rapid test ya, PCR ya, gitu. Parno ini berlebihan. Gak usah, tenang aja. Parno itu kalau kita parno, cemas berlebihan, ingat, imun tubuh kita turun. Nah, jangan mau dimanipulasi sama si virus atau bakteri. Tenang, kita punya tentaranya. Ada minyak sumber waras, ya kan? Nah, di sini si alkaloid ini fungsinya mengencerkan lendir kalau Anda batuk. Nah, jadi kalau ada yang punya asma, kalau ada yang punya batuk susah ketahan, dikit-dikit wah parno nih habis keluar beli makanan, lupa cuci tangan, lupa apa segala macam, udah tetesin aja ntar, masukin di aromaterapi karena dia ada alkaloid. Terus kandungan lainnya apa? Ada tanin. Tanin ini memiliki aktivitas antibakteri sehingga nih kalau kita lihat nih ya, nih di slide ini bakteri itu harus ada di dalam tubuh. Nah, bakteri yang baik ya. Yang paling banyak tuh di usus. Di usus tuh ada 29% bakteri. Kalau di mulut itu 26%, di kulit 21%, saluran udara, saluran napas kita 14%. Tapi bisa menjamin nggak yang 21%, yang 14% itu bakterinya bakteri baik yang membantu kita? Belum tentu. Kalau Anda pola makannya jelek, pola hidupnya jelek gimana? Jangan salah, nggak cuma dari pola makan, pola hidup. Nih contohnya, apalagi zaman COVID kayak gini, di rumah aja, malas gerak. Udah malas gerak, udah gitu kurang sinar matahari, ya kan? Di dalam aja. Nah itu kita butuh teman tambahan, butuh tentara di dalam lain. Apa? Ya si bakteri ini, probiotik namanya. Jadi bakteri positif aktif yang bagus. Karena tadi di daun sidaguri itu ada kandungan tanin, dia membantu memiliki aktivitas antibakteri. Makanya bagus untuk yang menyebabkan diare hilang, bakteri yang di kulit juga hilang. Segala sesuatu yang sifatnya menyebabkan infeksi bakteri hilang. Nah, kalau kita lihat manfaat probiotik di sini, ya kita berdasarkan slide-nya dulunya, karena kebetulan kita ngomongnya probiotik. Apa sih di probiotiknya? Membuka pori-pori kulit, penghantar bahan herbal dan perisai virus. Saya kasih ilustrasinya gini. Ya. Dari bahan-bahan yang tadi ini, kalau tidak ditumpangi dengan probiotik sebagai kendaraannya, kan kita pakainya buat minyak balur nih. Gimana caranya ngebuka minyak balurnya ini supaya menyerap maksimal? Harus dibantu dengan tentara tadi, bakteri. Bakterinya apa? Bakteri yang sudah dikenal di tubuh kita. Ada nggak peribahasa nggak kenal maka tak sayang? Bener nggak? Ya. Anda mau bukain nggak itu pintu rumah kalau Anda nggak kenal sama orangnya? Nggak mungkin. Nah, bakteri yang probiotik yang ada di minyak sumber waras kita ini, kandungannya keluarganya Lactobacillus. Jadi di dalam tubuh kita paling tidak harus ada 5 jenis bakteri yang memang wajib ada di tubuh untuk menjaga keseimbangan imun tubuh.
satunya keluarganya Lactobacillus. Nah, Lactobacillus ada nih di dalam sini. Nah, makanya kalau ada Lactobacillus yang ngetok pintu, dibukain nggak pintunya? Kita udah punya saudara Lactobacillus, kita sendiri orang Lactobacillus, dibukain dong. Nah, ilustrasinya kayak gitu. Jadi dia membuka pori-pori kulit kalau dibalur. Supaya apa? Supaya tadi nih yang anggota-anggota yang mau masuk kayak ekstra serai, ekstra jahe, ekstra sidaguri, PCO, sama daun mint bisa masuk. Nah, yang nganternya apa? Pengantar bahan herbal. Jadi anggap aja ya, yang ngebukain pintunya si Lactobacillus, kendaraannya juga si probiotik, ojolnya, dan perisai dari yang ngenalinnya. Kalau nggak kenal, nggak mungkin. Jadi fungsinya probiotik nih 3, membuka pori-pori, menghantar bahannya, perisai dari virus. Kita kembali ke daun sidaguri lagi deh, Mas Jakaria, ya dituntasin dulu. Ya, tadi makanya kalau diminum nih minyak daun sidaguri tadi ya, kalau ada produk yang isinya daun sidaguri, salah satunya untuk penyakit degeneratif asam urat. Ini orang Indonesia sama asam urat rawan banget, hobi banget makan kacang-kacangan, daun hijau, ya, jeroan, itu Indonesia banget. Itu bisa kan asam urat, apalagi pasca Lebaran, diiringi pandemi, di rumah aja, malas gerak, kalori nggak kebakar. Nah, asam urat meningkat. Kalau kita minum sidaguri, daun yang ada daun sidagurinya, itu menurunkan kadar asam urat. Plus, kalau Anda nyeri, begitu asam urat kumat, nih kan nyeri-nyeri sendi, balurin. Nah, itu baru dari daun sidaguri. Kita masuk ke konten virgin coconut oil. Kalau dilihat di sini, ya, mencegah dan mengobati tukak lambung. Sebenarnya virgin coconut oil ini kita singkat VCO. Kenapa beda dengan minyak kelapa sawit? Yo, tahu nggak? Minyak kelapa sawit itu dibikinnya kan diperes, dipanasin di kompor. Nah, bedanya dengan virgin coconut oil, VCO, dia nggak melewati proses itu. Metodenya namanya cold press, tanpa melalui pemanasan. Jadi nggak lewat api, nggak kena sinar matahari. Itu bedanya. Makanya ada kandungan di dalamnya ini ya yang bagus, namanya asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh yang banyak. Selain itu dia mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin B6, B12, kalsium, magnesium, zat besi. Selama COVID pandemi ini, kita di rumah terus. Apa yang disarankan pemerintah? Banyak mengkonsumsi vitamin C atau vitamin D. Vitamin D itu banyak kita peroleh dari sinar ultraviolet. Sayangnya banyak yang males keluar rumah karena parno. Justru itu asupan lebih yang ada kandungan vitamin A, vitamin C dan vitamin D. Nah, menjawab Mas, benar kan? Nah, ini kelebihannya. Ada juga kandungan lainnya namanya MCT, medium chain triglyceride. Makanya bagus untuk meningkatkan fungsi jantung karena dia memicu kolesterol yang baik di dalam tubuh. Makanya zaman-zaman dulu nih ya, zaman-zaman dulu dari zaman Mesir kuno, virgin coconut oil ini udah mulai digunakan. Sama seperti kata Mbak Rizka, bisa dipakai untuk ditaruh di, kalau saya taruhnya di salad Mbak Rizka. Saya dulu pakai minyak zaitun kayak Mbak Rizka makan salad kayak gitu. Tapi kalau virgin coconut oil, kalau untuk yang lagi diet keto, ini menu wajib nih virgin coconut oil. Jadi taruh di buah, taruh di sayur, taruh aja 1 sendok ya, dicampur makan. Itu tuh bagus untuk menghilangkan lemak dan kolesterol darah. Ya, jadi bagus nih kalau yang lagi mau diet, apalagi banyak mendon di rumah karena pandemi COVID, nggak males gerak. Nah, lagi ada kandungannya, ada asam laurat, asam kaprilat, dan asam kaprat. Ini bagusnya. Ini antibakteri, antimikroba, antivirus. Sehingga apa? Dia bisa untuk radang internal dan eksternal. Jadi makanya kalau ditaruh di udara yang bekerja siapa? Si asam laurat ini. Jadi makroba, bakteri, virus, insya Allah mati. Nah, kita tetap aja berikhtiar ya.
Nah, untuk penyakit diabetes, diketahui bahwa virgin coconut oil ini meningkatkan sekresi insulin. Nah, bagus kan? Ada lagi nih yang penting nih, bagi yang udah mau menopause ya, ternyata virgin coconut oil ini bagus untuk menyeimbangkan hormon, meningkatkan kadar estrogen. Jadi kan kalau biasanya udah menopause nih, kulit kita kering ya. Konsumsi yang ada kandungan virgin coconut oil dan oleskan. Dan dalam beberapa penelitian, dia bisa mengurangi resiko kanker terhadap kanker usus dan kanker payudara. Wih, banyak nih ternyata ya, dari virgin coconut oil, sidaguri. Penasaran dong sama yang daun mint, terusin nggak nih? Terusin ya. Nah, yang terakhir nih, daun mint. Kalau di sini dilihat kandungan antioksidan dan antiinflamasi. Oh iya, kalau tadi oksidan kan udah tahu, inflamasi udah tahu. Tapi apa yang di dalam ini sampai bisa khasiatnya seperti itu? Daun mint ini biasanya banyak tumbuhnya cuma di Eropa. Nah, kenapa namanya mint? Karena dia ada kandungan mentol, metil asetat, dan mentan. Nah, tapi jangan lupa, dia juga ada kandungan vitamin A, vitamin C, omega 3, asam folat, dan tanin. Ingat tanin itu bagus buat usus perut. Jadi sama nih sinergi sama yang tadi nih, di daun sidaguri. Terus ada omega 3. Tadi lupa tambahin di virgin coconut oil tuh ada omega 3 yang bagus buat akar rambut. Makanya bisa kata Mbak Rizka tadi, dipijit-pijit nih buat di pala. Bayi habis mandi dipijit, nanti Mbak Rizka yang ngajarin katanya. Mbak Rizka ya. Iya benar banget. Nah itu bisa untuk menguatkan akar rambut, ya, memudahkan rambut untuk tumbuh lebih subur, dan bagi yang berketombe juga bisa dibalur, ya. Nah kita balik ke daun mint tadi ya. Ya, karena ada vitamin A, berarti bagus dong buat mata. Oh iya, apalagi di era COVID-19 ini nih, 19 ini, di rumah terus, nggak jauh dari gadget. Bener nggak? Ya. Mata kita tuh kena radiasi HP, radiasi laptop, radiasi TV, karena kan nggak ada kerjaan lain nih. Nah, kita supply itu dengan asupan vitamin A yang ada di daun mint. Tapi jangan di mata ya, saya nggak nganjurin nih. Ya. Untuk bayi juga jangan diolesin di wajah. Nah, kita nggak tahu sensitivitas wajah tiap bayi ya, karena masih terlalu kecil. Tapi kalau di tempat lain kayak di kepalanya, titik-titik akupunktur. Sama dengan daun sidaguri, ya dia juga bisa untuk antibakteri, terutama nih kalau daun mint untuk di area mulut. Jadi bisa menghilangkan bau mulut dan bakteri-bakteri yang ada di mulut. Nah, satu lagi nih yang buat ibu-ibu yang sedang menyusui, daun mint ini bisa sekali digunakan. Kalau ibu-ibu yang sedang menyusui kan biasanya kan lagi proaktif nih, nyusuin bayinya nih. Kadang-kadang kan putingnya jadi pecah, ya, kering, karena digigit juga. Nah, ini bisa menurunkan nyeri pada puting susu ibu yang sedang menyusui. Ini efek dari daun mint. Jadi bisa dioles. Terus bagi gadis remaja yang sering mengalami kram-kram pada saat menstruasi, ya bisa minum daun mint ini yang ada komponen daun mint di dalam minyak sumber waras. Kalau untuk kecantikan, ya, jelas karena ada vitamin C, ada vitamin D, jadi ikut menjaga kelembaban kulit. Kalau saya sendiri pribadi nih ya Mbak Rizka ya, kan sering di rumah belakangan ini banyak, udah hampir 3 bulanan di rumah, nggak keluar, nggak kena AC. Kulit saya gampang kering karena kena AC terus. Nah itu bisa untuk daerah yang kering, dan kalau sensitif terhadap alergi, kulit saya kemarin saya cobain ya, ternyata langsung nggak gatal. Nah ini kalau dilihat dari khasiat minyak sumber waras, kalau tadi wah ada gangguan pencernaan, bagus untuk perut kembung, kan bisa terjawab. Tadi kan kita udah bahas sama-sama di bagian mana nih? Oh, karena di sidagurinya tadi ada kandungan tanin, benar nggak? Ya kan? Oh, di daun mint tadi juga ada kandungan tanin, bagus. Jadi itu semua terjawab. Oh, bagus nih buat batuk dan pilek. Oh ya, ada alkaloid soalnya di sidaguri, benar nggak? Di daun mint juga karena dia ada menten, kandungan mentol itu melancarkan saluran pernapasan.
Jadi yang pilek-pilek. Makanya kalau dilihat dari khasiat minyak sumber waras tanpa dibaca, kalau udah tahu komponen tadi masing-masing dari 6 herbal plus probiotik, kalau dijelasin sama slide ini khasiat minyak sumber waras, saya nggak perlu jelasin lagi. Asam urat dari mana ya tadi asam urat ya, komponen yang mana ya, bisa dilihat. Insomnia, gelisah, stres dari yang mana ya, oh dari tadi yang virgin coconut oil sama daun mint, itu bisa mengurangi stres. Karena keseringan lama di rumah kita pakai untuk aromaterapi. Slide berikutnya Mas Jakaria. Nah ini bayi ya, tuh lihat bayi. Kalau mau rambutnya tebal karena ada omega 3, ya balurin di kepalanya, pijat-pijat 10-15 menit, punggungnya karena bagus masuknya lewat kulit karena tadi ada tentara kita probiotik, jadi langsung menyerap. Ibaratnya nih ya, kalau satu negara kita punya tentara khusus namanya probiotik. Penumpangnya yang isinya jahe, kencur, ya, sereh, daun sidaguri, daun mint, sama virgin coconut oil. Itu mungkin bisa sampai kalau nggak ada kendaraan probiotik. Lewat apa? Pori-pori. Pori-pori yang buka siapa yang ketuk pintu? Si probiotik, karena probiotik ada lactobacillus. Dia nggak akan dibuka kalau nggak dikenal. Lactobacillus ada di tubuh kita. Tak kenal maka tak sayang. Makanya kita bukain pintu. Nah, itu semua ada di probiotik. Jadi lengkap dong satu produk. Udah semuanya punya, nggak mesti pusing. Bisa dia ngebantu penyerapan maksimal, nggak perlu diteken-teken banget gini, ya kan? Diminum juga bisa, diuapin apalagi. Nih, saya kasih contoh kalau diuapin, ya. Nih, misalnya punya air nih, kayak gini. Ya, perbandingannya aja nih, ya. Ini saya colokin dulu deh supaya masih kecil lah. Nih, ini kira-kira airnya ini mungkin sekitar 100 ml ya. Ini aja. Di 10 sampai 20 ml itu bisa satu tetes. Satu tetes ini. Minyak sumber waras, ya. Nah, nanti nih, dia nyala nih. Nah, ini kalau saya nih taruh nih ya, sekitar 150-an mili lah. Ya ada sekitar 10 tetes. Wah, anak saya seneng banget. Sejak ini di rumah nih nggak pernah pakai ini kalau tidur. Nah, kebetulan anak saya gampang alergik, jadi kita pas tidur nyaman, di ruangan juga, di mobil juga bisa. Nih, nanti ibu rasain deh. Nih, terus gimana kalau buat diminum? Nih, saya kasih contoh di gelas yang isinya 250. Jadi kalau ibaratnya nih aqua gelas ya 250. Nih, kelihatan nggak nih? Kelihatan ya? Nih, kita ambil 1 sendok makan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1 sendok makan minyak sumber waras. Kalau saya mulai minum nih pagi malam. Aduh. Kita boleh minum sehari 2 kali. Pagi malam, pagi sore. Bismillahirrahmanirrahim. Testimoni kita bisa lihat di slide, ya udah ada yang beberapa mencoba, Mas Jakaria bisa tampilkan di slide. Ya, saya rasa sekian nih tentang produk knowledge minyak sumber waras. Mudah-mudahan yang disampaikan hari ini bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin.